Wahai Sang Penyair, kami akan sampaikan kepadamu dan kepada semuanya tentang sesuatu yang dulu terjadi dan yang akan terjadi. Maka ketahuilah bahwa ketika zaman kehidupan Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu, sesungguhnya bahwa hijab antara lahir dan gaib adalah sangat tipis. Sehingga pada masa itu banyak orang-orang lahir yang berkomunikasi dengan gaib. Banyak orang-orang lahir melihat fenomena alam kegaiban. Maka bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan zaman terdahulu. Sesungguhnya adalah hasil karya yang luar biasa. Dan sesungguhnya sebagian daripadanya adalah dikerjakan oleh makhluk-makhluk kegaiban, yaitu para jin. Mengenai masalah apakah para jin yang mengerjakan pada waktu itu adalah dari golongan jin kanan atau dari golongan jin kiri, maka tergantung dan kembali lagi tingkat keilmuan yang dimiliki orangnya yang meminta bantuan dari golongan jin tersebut pada waktu itu. Sebagaimana contoh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan jin untuk Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Wahai Sang Penyair, kami katakan dan kami sampaikan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa sebelumnya itu, termasuk pada masa kehidupan Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu, adalah untuk melandasi dan menjadi landasan bagi semua orang pada kejadian-kejadian di waktu yang akan datang, pada saat sang pemimpin akhir zaman itu telah benar-benar akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke alam dunia lahir umat manusia. Jika tanpa diberikan penjelasan yang konkret, yang terang dan gamblang, maka semua kisah itu akan selalu dianggap sebagai kisah halusinasi, sebagaimana rasanya orang-orang yang diperjalankan, yang mengalami hal-hal yang aneh, yang kemudian dianggap halusinasi, karena lebih banyak orang lain tidak mengalami dan mengetahuinya. Jika kemudian diterangkan dengan penjelasan yang terang dan gamblang, maka penjelasan itulah yang dikatakan sebagai penguraian hal-hal yang gaib, sehingga dikatakan bahwa sesungguhnya gaib itu nyata, gaib itu logika, sesuai dengan apa yang telah termuat di dalam Al-Quranul Karim. Dan yang akan kami jelaskan serta kami terangkan ini adalah bentuk penjelasan untuk menguraikan tentang kebenaran-kebenaran ayat dalam Al-Quranul Karim yang sering ditafsirkan dalam penafsiran ganda. Kemudian apa yang akan kami sampaikan dan kami jelaskan ini untuk lebih mempertegas tentang kebenaran ayat-ayat Al-Quran dan akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu-waktu yang akan datang, sampai munculnya sang pemimpin akhir zaman, sang Ratu Adil Imam Al-Mahdi. Selama kurun waktu yang lama, semua kisah-kisah tentang Ratu Adil, Satrio Piningit, Buddha Angon, Buddha Janggutan, Imam Al-Mahdi adalah kisah-kisah yang dianggap halusinasi dan menjadi kisah khayalan saja, kecuali tentang Imam Al-Mahdi yang sumbernya dari baginda Rasul Muhammad SAW yang menyampaikannya dengan penyampaian logika yang bisa diterima sebagai pemahaman oleh seluruh umat. Dan mengapa beliau baginda Rasul Muhammad SAW tidak menceritakan detailnya tentang bagaimana islah dalam satu malam yang putih itu terjadi? Sebab peristiwa islah dalam satu malam yang putih itu adalah sebuah peristiwa yang secara keseluruhannya adalah mengandung unsur-unsur kekuatan kegaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sehingga apabila dijelaskan dan diterangkan pada waktu itu, belum tentu bahwa semua orang akan memahaminya. Sedangkan peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasul Muhammad SAW itu sendiri, pada saat disampaikan ada juga yang tidak mempercayainya. Wahai Sang Penyair, kami katakan dan kami sampaikan bahwa apa yang terjadi selama ini kepada orang-orang yang diperjalankan itu, yang berhubungan dengan ruh-ruh kegaiban, sesungguhnya adalah sesuatu yang nyata. Sebagaimana dalam diri setiap orang-orang itu, sadar ataupun tidak sadar,
menyadari ataupun tidak menyadari, bahwa dalam setiap perbuatan yang dilakukannya adalah terdiri dari dua pengaruh, yaitu pengaruh iblis dan setan yang mengajak pada perbuatan yang jahat, dan pengaruh dari kebenaran diri sendiri yang mengajak pada perbuatan yang baik dan benar. Kami jelaskan dan kami terangkan semua ini, agar lebih banyak lagi orang-orang yang memahami tentang kebenaran, bahwa yang gaib itu ada dan adalah nyata, bahwa ayat-ayat Al-Quranul Karim itu adalah benar. Mengapa harus kami jelaskan dan kami terangkan? Ketika seseorang membaca ayat dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan dan menerangkan tentang alam dunia lahir itu semu, alam akhirat itu nyata, semua orang langsung mempercayai karena itu adalah Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam praktek kehidupannya, sebenarnya bahwa orang itu tidak menjalankan keyakinannya, yaitu di mana ketika orang-orang berbuat jahat, maka sesungguhnya bahwa dia lupa atau menganggap bahwa Tuhan sedang tidak ada. Wahai Sang Penyair, selanjutnya kami jelaskan dan kami terangkan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang munculnya Sang Khalifah akhir zaman, Ratu Adil Imam Al-Mahdi. Sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak pada akhir zaman ini, pada kehidupan akhir zaman ini akan kembali lagi sebagaimana kehidupan itu dimulai, yaitu sebagian di antaranya dan bukan secara keseluruhan, sehingga kehidupan tidak kembali ke zaman batu. Pada waktu-waktu yang akan datang ini, saat pintu-pintu kegaiban dibuka, maka berhati-hatilah semuanya, baik itu orang-orang yang diperjalankan dan juga untuk umat secara keseluruhan. Karena ketika pintu-pintu alam kegaiban itu dibuka, maka seluruh unsur kegaiban akan keluar dan membaur dalam kehidupan alam dunia manusia. Dan makhluk-makhluk kegaiban itu tetaplah tidak tampak, karena mereka termasuk juga kami adalah makhluk yang tanpa raga dan sudah hanya berbentuk ruh. Sedangkan semua makhluk yang akan berbaur dalam kehidupan umat alam lahir dunia manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu makhluk golongan kiri dan makhluk golongan kanan. Makhluk-makhluk golongan kiri akan dipimpin langsung oleh ruhnya Al-Masih Ad-Dajjal dan iblis laknatullah dengan pasukan setan dan jin kafir serta makhluk-makhluk yang berada dalam naungannya, termasuk diantaranya adalah ruh-ruh manusia yang kematiannya dalam keadaan su'ul khatimah dari semua zaman kehidupan. Maka sungguh kami berpesan, tetaplah jaga diri sebaik-baiknya, tetaplah dekatkan diri kepada Tuhan, kepada Al-Haq Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tetap terjaga dan terlindungi dari fitnah-fitnah besar yang akan segera terjadi dan berlaku di muka bumi. Dan yang paling berbahaya di antara itu semua adalah ruh-ruh yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, karena mereka sudah mengalami bagaimana kehidupan di alam lahir umat manusia itu terjadi dan berlaku. Sementara mereka semua itu bisa menyamar menjadi siapa saja, baik itu para wali maupun para nabi, kecuali hanya baginda Rasul Muhammad SAW yang tidak bisa mereka gunakan sebagai penyamaran kecuali melalui alam bisikan. Namun demikian, siapapun yang tetap menjaga diri dengan lebih mendekatkan diri kepada Al-Haq Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pelindung dan penyelamat baginya dalam beratnya menghadapi fitnah akhir zaman yang akan segera berlaku dalam skala besar. Sedangkan kegaiban-kegaiban dari golongan sisi kanan adalah terdiri dari para wali, para nabi, jin muslim, bahkan ribuan malaikat yang akan diturunkan di muka bumi untuk membantu keselamatan umat dari fitnah akhir zaman. Dan dari semua makhluk gaib yang berasal dari sisi kanan
akan dipimpin secara langsung oleh baginda Rasul Muhammad SAW dalam diri sang pinilih akhir zaman, sang Ratu Adil Imam Al-Mahdi. Maka kami katakan dan kami sampaikan, jika waktunya telah tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memunculkan sang pemimpin akhir zaman, sang Ratu Adil Imam Al-Mahdi, maka sesungguhnya bahwa semua umat itu akan melihat sebagaimana umat melihat baginda Rasul Muhammad SAW. Namun dia sang Ratu Adil Imam Al-Mahdi itu bukanlah baginda Rasul Muhammad SAW. Di saat pintu-pintu alam kegaiban telah dibuka, maka akan segera dimulailah perang besar, fitnah-fitnah akhir zaman akan segera berlaku di muka bumi. Jiwa-jiwa yang benar, orang-orang yang tetap istiqomah dalam kebenaran, maka dia akan terselamatkan untuk menjadi hamba pengikut dari sang pemimpin besar revolusi akhir zaman, sang Ratu Adil Imam Al-Mahdi. Sedangkan orang-orang yang tersingkir dari peristiwa-peristiwa perang besar akhir zaman karena masuk dalam golongan kiri, maka mereka semua akan tergolongkan dan digolongkan dalam kematian yang su'ul khatimah. Wahai sang penyair, tentu tidaklah mudah dan tidak ringan bagi dirimu, meskipun hanya sekedar menyampaikan berita dan peringatan dari kami, para kegaiban. Namun demikian, karena ketulusanmu dalam menjalankan tugasmu, menyampaikan berita, maka sesungguhnya bahwa kami, para waliullah yang akan menjadi pelindung bagimu atas kuasa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari baginda Rasul Muhammad SAW. Selanjutnya kami katakan dan kami sampaikan kepadamu dan kepada semuanya, bahwa dimulai dari malam tanggal 21 Desember 2022 terhitung dalam kalender Masehi, harap berhati-hatilah, sebab mulai dari waktu itu pintu-pintu dan gerbang alam kegaiban akan segera dibuka. Dan kami beritahukan kepada semuanya bahwa jika sampai terjadi pada suatu peristiwa yang besar, maka lihatlah apa yang terjadi pada peristiwa tenggelamnya Fir'aun di lautan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Musa alaihissalam. Dan lihatlah pula bagaimana peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam untuk membumi hanguskan umat yang ingkar kepadanya dan menyelamatkan Nabiullah Nuh alaihissalam. Semoga dengan semua penjelasan dari kami ini akan semakin mempertebal keimanan pada diri setiap hamba, sehingga menjadi golongan orang-orang yang selamat dan terselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ganasnya fitnah akhir zaman dalam skala besar yang akan segera berlaku di muka bumi. Dan ingatlah bagi semuanya tentang segala ciri-ciri kebenaran sang pemimpin akhir zaman, sang Ratu Adil Imam Al-Mahdi itu, sesuai dengan yang telah kami sampaikan kepada semuanya melalui sang penyair ini. Tetaplah istiqomah di jalan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetaplah ikuti dan mengikuti kepada petunjuk-petunjuk para guru yang menuju pada jalan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mengenai sebutan Ratu Adil Imam Al-Mahdi, sesungguhnya ada suatu rahasia yang belum kami sampaikan dan akan kami sampaikan jika perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah turun kepada baginda Rasul Muhammad SAW, dan kemudian beliau memerintahkan kepada kami untuk menyampaikan kepadamu dan kepada semuanya melalui dirimu sang penyair. Dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka kami katakan dan kami sampaikan bahwa semua penjelasan ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, dan kemudian beliau baginda Rasul Muhammad SAW memerintahkan kepada kami untuk menyampaikan kepada seluruh umat melalui sang penyair.
Dan yang menyampaikan semua ini kepada sang penyair adalah kami yang kalian sebut dan kalian panggil dengan sebutan dan panggilan Nabiullah Khidir alaihissalam. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.